Ada orang main tembak-tembakan itu. Lah. Kita cek ya. Siapa tahu butuh bantuan. Lah, hari ini masih ada yang perang. Ya. Kita bantuin deh. Iya, kita bantuin deh. Siapa tahu butuh bantuan ini ya. Ya, senjatanya. Ayo. Suaranya dari sini suaranya nih. Hei. Aduh. Awas. Kagak bener nih. Ya, ngapa begitu sih? Kalau yang depan berhenti, ngapa yang belakang? Waduh fans, vibes-nya udah kayak zaman perjuangan aja nih. Turun ke medan perang nih, buat merebut kemerdekaan. Ya, kira-kira begini deh perjuangan para pahlawan di masa lalu. Gak mengenal usia tua ataupun muda. Semua angkat senjata demi membela nusa dan bangsa. Dalam upaya heroik mempertahankan kemerdekaan, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya nih fans, menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Pahlawan. Wait, tenang. Kalau yang ini sih cuma drama aja kok, bukan perang betulan fans. Hehehe. Lanjut Deli. Taruh senjatanya. Kita tos dulu. Aduh. Iya. Udah tosnya jangan dorong. Iya. Aduh tosnya dorong ya. Iya. Baik, ini luar biasa. Sebenarnya hari ini kita udah kagak perlu perang lagi. Hari ini kita mengisi kemerdekaan. Ya. Nah, kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk bareng-bareng kita kumpul di komunitas Ontel. Merdeka! Hop. Ayo. Waduh, kenapa tuh? Aduh, kita cek dulu dah. Bang, kenapa bang? Tahu nih bang. Tahu banyak kempes aja. Iya, ketancep paku. Aduh. Oi. Begini dah, mumpung kita lagi mau jalan, kita sisir, kita singkirin paku sama yang tajam-tajam yang lainnya ya. Ya. Yang namanya pahlawan mah kagak kudu mesti ke medan perang kan ya? Tuh. Nyingkirin segala sesuatu yang membahayakan di jalanan bisa jadi heroik juga. Bener. Semangat ya? Semangat. Oi. Cakep. Mumpung lagi pada kumpul semuanya, kita mau nanya arti dan makna pahlawan. Pahlawan itu ya mas? Pahlawan tuh orang yang mempertahankan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan untuk rahmatan lil alamin. Masya Allah, berguna di mana aja buat orang banyak ya. Dan ini ada satu profesi yang menurut aku profesi ini merupakan bagian dari pahlawan. Kita lihat liputannya. Nyoh. Fans, kalau ngeliat mobil pemadam kebakaran yang lewat, segera minggir ya. Kamu harus memberikan kesempatan untuk bisa jalan lebih dulu kepada penakluk si jago merah ini, agar mereka cepat sampai ke tempat terjadinya kebakaran. Jangan malah santai-santai di depan ya. Yap, yang jadi masalah utama saat terjadinya kebakaran adalah kemacetan, fans. Apesnya lagi, kalau lokasi kebakarannya ini ada di dalam gang-gang sempit. Kalau mobil pemadam nggak bisa masuk, alamak jang, susah bener. Nah, belajar dari pengalaman nih, petugas pemadam akhirnya punya solusi untuk mengatasi kebakaran yang lokasinya susah dijangkau oleh kendaraan roda 4. Kalau di Surabaya sendiri, punya unit bernama Walang Kekek. Kendaraan 125 cc ini, fans, adalah salah satu dari 2 unit motor tempur khusus yang bisa memadamkan api di lokasi yang sempit dan padat penduduk. Dijamin deh, doi bisa tepat waktu nih datang ke lokasi kebakaran paling awal. Kelemahannya, motor ini nggak punya tangki berisi air untuk memadamkan api, fans. Motor ini hanya dibekali selang dan pompa penyedot air untuk memanfaatkan air di rumah warga. Jangan khawatir, pemasangannya cepat banget kok. Gak sampai 30 detik, air udah bisa digunakan memadamkan api. Walang Kekek ini punya teman yang lebih besar nih, namanya Walang Kadung.
Kedua nama ini diambil dari serangga atau belalang karena hewan ini termasuk hewan yang gesit. Persis sama seperti dua motor ini yang mampu menerobos gang kecil di dalam kampung saat terjadi kebakaran, fams. Motorsport bertenaga 250 cc ini didesain lengkap dengan peralatan pemadaman. Di jok bagian belakang ada tempat gulungan selang sepanjang 15 meter. Terus ada 2 tabung foam dengan kapasitas masing-masing 25 liter. Fams, banyak yang bilang nih, petugas pemadam kebakaran yang sesungguhnya ini adalah warganya sendiri. Soalnya sebelum petugas PMK datang, wargalah yang berusaha menjinakkan api pertama kali. Makanya, gak bosan-bosannya petugas ini memberikan sosialisasi penanganan api biar gak makin membesar. Mereka akan dijelaskan mulai bagaimana api terbentuk, sampai cara untuk mengatasinya, biar apinya ini gak makin besar dan merembet ke perabotan, bahkan rumah-rumah di sampingnya, fams. Yang paling sering nih, kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas yang bocor. Kalau udah mengeluarkan api kayak gini nih, fams, tinggal tutup aja nih ujung selangnya, fams. Terus, lepaskan selang dari tabung gasnya. Kalau apinya udah kelihatan lebih besar, jangan disiram ya. Api bisa ditutup dengan karung goni yang udah dibasahi. Tapi ada tipsnya nih. Karung goni basah diangkat menutupi badan. Sambil berjalan ke pusat air, tutup apinya dengan cara membelakangi arah apinya. Nah, sebelum makin membesar dan apinya belum bisa padam, harus segera menghubungi pemadam kebakaran setempat, fams. Cukup tekan 112 di handphone kamu nih. Nah, kurang dari 7 menit, mereka akan segera tiba di lokasi kebakaran. Oh iya, kalau meminta tolong jasa mereka, gak ada biaya sepeser pun, alias gratis, tis. Fams, sekarang ini, petugas pemadam kebakaran ini bukan cuma bertugas untuk memberantas api ya. Tuan rumah yang diserang oleh lebah aja, teleponnya ke petugas PMK. Makanya, kantor mereka punya tambahan nama, jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ternyata kompleks banget ya profesi yang satu ini. Makanya, profesi pemadam kebakaran harus diajarkan sejak dini agar mereka bisa berkenalan dengan petugas pemadam kebakaran dan terbiasa menjinakkan api sebelum jadi besar. Damkar di Surabaya ini punya mobil pemadam yang paling canggih di Indonesia loh, fams. Namanya Bronto Skylift. Mobil yang punya panjang 17,5 meter ini punya tinggi lebih dari 4 meter dan lebar 2,6 meter. Dengan dimensi kayak gitu, mobil ini bisa menjangkau gedung bertingkat setinggi 25 lantai atau ketinggian 140 meter, fams. Oh iya, kendaraan digunakan pemadam kebakaran umumnya berwarna merah agar mencolok dan mudah terlihat, fams. Selain itu, sirene juga dibunyikan saat menanggapi terjadinya kebakaran. Jadi, saat meluncur ke lokasi kejadian, mereka harus diberikan prioritas di jalan, fams. Bukan tanpa sebab, warna merah dipilih karena mudah terlihat, walaupun jarak objeknya ini cukup jauh, fams. Wah, kasihan adik-adik ini. Pasti otaknya udah ngebul setelah dapat materi tentang api dan segala sesuatu tentang pemadam kebakaran. Sebagai penutup, mereka diberikan hadiah, sensasi disemprot pakai selang yang biasanya digunakan untuk menumpas api. Happy bener ya. Oi, 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 oi. Woo! Wah, keren ya, fams ya. Ini kalau begini nih, jadi inget apa ya? Pasukan kerajaan zaman dulu mau berangkat ke medan perang, ya. Cuman bedanya sekarang kita pakai ontel, yang dulu pakai kuda, ya. Waduh. Neng, woi, banyak banget itu sapinya. Iya nih bang, kita lagi dikelilingin sapi yang totalnya ada 1.500 ekor. 1.500 sapi? 1.500? Bagaimana ngitungnya? Bagi ngapa Bang Ari 1.000? Ya ilah, Bang Ari juga pengen jadi juragan sapi. Ayo, mau jadi pengusaha sapi juga? Nanti kita bocorin deh resepnya. Bagus ya kalau gitu. Kasih tahu resepnya, buruan. Oi.
Jalan kita. Lahan seluas 5 hektar ini berisi 1.500 ekor sapi. Tapi kalau lagi penuh-penuhnya nih fams, bisa menampung kurang lebih 7.000 sapi loh fams. Oh my wow, gokil ya. Sapi-sapinya bisa tentram dan sejahtera nih akibat ulah tangan dingin Pak Nanang, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. Nah, karena secara spesial Bang Ali minta dikasih resep biar punya semacam kerajaan sapi kayak gini, Pak Nanang ini dengan senang hati nih berbagi ilmu sukses. Dalam 4 tahun pertama, bisnis yang dimulai dari tahun 2012 ini bisa berkembang menjadi 3.000-an ekor loh fams. Resep yang pertama, kata beliau, harus punya passion terhadap sapi fams. Selanjutnya, harus tahu nih, jenis sapi yang akan dikembangkan. Indonesia itu punya ras sapi yang spesifik sekali, seperti sapi Bali. Sapi Bali mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki jenis sapi lain. Dagingnya sangat kompak, lemaknya sangat tipis, tulangnya itu kecil sekali. Terus kemudian kemampuan reproduksinya luar biasa. Ya, angka kebuntingan kalau dikawinkan itu nyaris 100%. Kalau Pak Nanang sendiri sih, bukan cuma punya sapi Bali, sapi dari Australia, sampai sapi Zumba Ongole ini yang terkenal dengan kenikmatan dagingnya juga ada loh fams. Oh iya, bisnis sapi termasuk sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan fams. Di luar bulan Ramadan dan Idul Adha, dalam sehari Pak Nanang ini bisa menjual sampai ratusan sapi loh fams. Apalagi kalau mendekati Idul Adha ya. Konon katanya sih, kandangnya sepi banget. Hampir kosong melompong, alias udah sold out. Mantap! Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman milenial ya, bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Dari sisi market juga kebutuhan daging itu meningkat terus. Kita bisa bayangkan bahwa Indonesia itu per tahun butuh tidak kurang dari 700.000 ton. Nah, kemampuan dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan tersebut hanya kurang lebih sekitar 430.000 ton. Jadi ada kekosongan yang luar biasa banyak. Di mana ini satu sisi masalah, tapi sisi lain ini peluang kan untuk kita mengambil bagian menjadi pensuplai kebutuhan daging Indonesia. Sebelum sampai ke tangan pembeli, semua sapinya harus dipastikan dalam keadaan sehat dan sedang tidak hamil. Kalau lagi hamil, harganya bisa naik berkali-kali lipat tuh. Nah, sapi yang layak dijual di pasaran harus punya berat sekitar 450 sampai 600 kg. Untuk membuatnya punya berat kurang lebih setengah ton ini, ditunjang dengan makanan yang sehat dan bergizi fams. Dia harus dikasih makan 3 kali sehari. Sekali makan, Pak Nanang ini harus menyiapkan kurang lebih 14 ton pakan ternak yang terbuat dari tanaman hijau dan konsentrat. Kalau Pak Nanang sih, lebih memilih untuk menggunakan tanaman jagung fams. Tanaman jenis ini dipilih karena jagung merupakan sumber karoten yang baik dan punya kandungan serat yang tinggi. Yang nggak boleh dilupain nih fams, adalah kebersihan kandangnya fams. Tiap hari kotoran kandang ini harus dibersihkan karena kandang yang kotor jadi tempat berkumpulnya virus, bakteri, dan kuman penyebab penyakit. Bener-bener jadi perhatian khusus ya. Apalagi kemarin lagi ngehits tuh PMK fams alias penyakit mulut dan kuku. Oi. Mantap. Ih, kayak duit tuh. Sebelah sana bang. Iya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kagak ini. Kayaknya bannya bundar nih. Iya, bentar. Duit ya. Ya lewat aja udah lewat ya. Lewat bang. Bener duit ya. Nama rezeki anak soleh. Mantep dah. Cepet. Kalau begini sama yang namanya rezeki nompok ini ya. Ada gambar Pak Karno, ada gambar Bung Hatta. Hems, kalau misalnya kita nih ya mau lebih dekat sama kenangan Pak Karno, bisa. Di Surabaya sekarang ada tempat makan. Tempat makannya di rumah istrinya beliau. Pengen tahu bagaimana? Nyok, kita lihat liputannya. Kantongin dulu. Iya.
Iya. Ah, tinggal aja. Ayo jalan lagi, Fems. Duh, rayuan Pak Karno, maut bener ya Fems. Yap, surat cinta yang bersejarah ini bisa ditemukan di rumah keluarga Bu Haryati, yang jadi istri ke-6 Presiden pertama, Insinyur Soekarno Fems. Kisah cinta keduanya ternyata cukup manis. Soekarno kerap mengirimkan surat-surat romantis pada Haryati yang terbingkai manis di salah satu rumah makan bernama Omah Kenangan di Surabaya. Sesuai namanya, kamu juga bisa mengenal dan mengenang kisah cinta Soekarno-Haryati yang terletak nih di Jalan Cipunegara ini, terdiri dari 2 lantai dengan nuansa vintage. Bukan cuma dari fasad depannya aja nih Fems, perabotannya juga kental dengan nuansa zaman dulu, mulai dari kursi, meja, sampai hiasan rumah. Dijamin deh, kalau kamu berkunjung kemari, pasti langsung terbius sama suasana lawasnya Fems. Bukan hanya sebagai tujuan surat cinta aja, ternyata rumah ini juga sering dikunjungi oleh Pak Karno dan dibuktikan oleh puluhan foto-foto lawas yang menampilkan potret beliau beserta Haryati dan kerabatnya. Fems, rumah vintage ini dimanfaatkan sebagai rumah makan yang menjual menu-menu rumahan khas Indonesia. Meskipun harga sejarahnya yang mahal, menu makanannya hanya dibanderol belasan ribu per porsi kok. Yang memasak sekaligus melayani pengunjung adalah keponakan Bu Haryati yang bernama Bu Eni Fems. Pilihan menu makanan yang dijual akan bergantian setiap hari. Maklum, lokasinya dekat perkantoran dan pangkalan marinir. Kalau dikasih menu yang sama tiap hari, wah mereka bakal bosen dan pelan-pelan bakal kabur tuh. Banyak yang setuju kalau tangannya Bu Eni ini dalam meracik masakan patut diacungi jempol. Yang best seller adalah rawonnya Fems. Oh iya, dulunya rumah ini nggak buka untuk umum dan hanya ditinggali keluarga aja. Tapi setelah Februari 2022, Bu Eni membuat tempat makan di rumahnya dan mempersilahkan pelanggannya untuk makan di tempat. Iya, paham. Aduh. Iya, betis kenceng banget. Mana paha naik lagi. Aduh. Kalau udah begini bawaannya perut lapar. Pengen makan. Iya si Neng enak banget makan. Yang enaknya sendirian sono. Kirim kemarin apa? Oh iya, ada Bang Ali dan komunitas sepeda ontelnya. Nih Bang, kita kirim pakai kilat. Wah si Neng emang pahlawan di hati abang. Baru dimodusin dikit, udah baik banget. Ya Allah, emang yang namanya manusia harus berbagi ya. Berbagi seneng, berbagi duit. Yang kagak boleh berbagi dosa, jangan ya. Ya udah, kalau gitu kita makan dulu ya. Enak banget kayak ini. Ayo Bang. Yoi Fems, nasi dalam bungkusan daun jati ini sering disebut dengan nama sego berkat. Pada masa lalu, sego atau nasi berkat sering jadi penyelamat para pejuang bangsa saat gerilya di medan tempur. Walaupun lauknya sederhana, sego berkat seakan jadi energi penambah semangat buat mengusir penjajah yang jahat-jahat. Tetap nikmat dan bikin tenaga makin kuat. Merdeka! Di Jakarta, tepatnya di Kapuk Kali Pasir, Cengkareng, ada nasi berkat Bu Murni yang wajib dicoba. Lebih spesial lagi karena bener-bener pakai daun jati. Meskipun terletak di gang sempit, omsetnya ini sampai 3 juta rupiah per harinya loh Fems. Wah, apa Joy harus pensiun dari pengisi suara nih ya? Jualan nasi kayak Bu Murni aja. Sego berkat buatan Bu Murni ini dijual Rp15.000 per bungkusnya. Di dalamnya berisi bihun goreng, urap, terik daging yang bentuknya kayak semur ini, oseng cabai kentang, tempe bacem, dan sayur rebung. Yang bikin spesial, karbohidratnya ini bukan cuma dari nasi beras aja Fems. Yang masih jarang didapatkan di Jakarta, ada nasi tiwul Fems. Makanan pokok pengganti beras ini dibuat dari tepung ketela pohon atau singkong. Gak butuh waktu lama, 15 menit aja tiwulnya bisa langsung diangkut. Yang gak kalah cakep nih Fems, ada pilihan nasi jagung.
Karena teksturnya yang lembut, saringan pancinya harus ditambahkan kain jaring fams, biar jagungnya nggak sampai jatuh ke dasar panci. Hihihi. Bukan cuma makanan berat, Bu Murni juga punya camilan kekinian loh. Sekilas tampilannya macam salad buah ya fams. Padahal inovasi dari bubur ini udah pernah menjuarai juara ketiga nasional sebagai pangan lokal prioritas pengganti nasi beras. Jadi, karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh bisa digantikan oleh jagung tuh. Fams, meski negara kita ini sudah merdeka, bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. No, masih banyak kok bentuk perjuangan yang harus dilakukan. Mulai dari diri sendiri, keluarga, negara, bahkan untuk semua makhluk Tuhan. Intinya, berjuang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semangat fams! Merdeka!